band udah bubar. Wah? Gitu. Balik lagi di podcast Jun Mau Nanya. Hari ini kita kedatangan Abang Yuki. The Lord Yuki. Ini hari ini temanya kita balapan panjang-panjangan leher Bang kita. Nah, apa? Itu nilai jualku Bang. Itu ciri khasmu Ciri Bang. khas itu. Sama aku juga ciri khasku Nilai itu jual. Bang. Aneh. Karena waktu aku syuting sama Stephen Chow itu Bang. Iya. Musuh Stephen Chow cu. Jadi Bang Yuki ini kita undang ke podcast ini di edisi kedua ini. Waduh, nggak tahu di edisi berapa nanti. Yang pasti sebenarnya gini Bang Yuki, aku nih bikin podcast ini karena kegelisahanku sih sebenarnya. Pengen nanyain teman-teman. Oh iya cok, belum ditutup ini. Masih nyaring. Oh, mengganggu cuk. Gak apa-apa lah. Jadi kegelisahanku sih Bang Yuki, aku pengen nanya-nanyain kawan-kawanku. Siapa tahu ya, pertanyaan tuh random aja sih sebenarnya. Kita bicara soal keseharian mungkin, pekerjaan mungkin, atau hal-hal yang bisa menginspirasi lah. Oke. Boleh juga aku mungkin nanti agak bertanya agak personal mungkin. Boleh. Nanti soalnya kalau misalkan tidak layak kan bisa diedit. Nah, Bang Yuki, apa kabar Bang Yuki? Baik. Sangat baik. Baik, sangat baik. Sama saya juga baik. Jadi sekarang kesibukannya apa sih Bang Yuki? Ya usaha main motor. Usaha main motor. Ya. Itu sering ya sama komunitas ya. Presisi. Iya kan presisi kan? Presisi. Terus apa lagi? Sementara untuk sekarang itu aja sih ya. Usaha di Tapas Sepatu masih ya? Ya, Tapas Udah Sepatu. buka cabang kedua Cabang 2 di Juanda. di Juanda di Seven Fun. Seven Farm. Oke. Terus jadi gini, Mas Yuki. Mangga Enggak aku sih. ada yang naik pagar yang mangga. Iya. Kan kamu baru sekali kan naik tangga kan? Aku sudah berkali-kali tadi loading barang apa segala. Di sini ya serba mandiri. Podcast Yanto saat ini. Iya. Ya kan? Dan hari ini kita juga disupport sama teman-teman dari Swastika Studio. Jadi kita untuk shoot podcast hari ini di Swastika Studio itu di, kalau kalian tahu Safa Coffee, nah di lantai 2-nya itu di Jalan Sirat Salman ya. Ya. Jadi ini mumpung masih diskon, mungkin pas ini tayang sudah habis diskonnya kali ya. Atau diskon setahun ini. Oh, sampai kiamat diskonnya. Kiamat. Boleh. Diskon 110% ya. 10% deh. Tapi nanti kalau untuk pasar harga ya kontak aja nanti Swastika Studio. IG-nya itu juga ya. Oh, ada juga. Oke. Jadi gini Bang Yuki, kita ini mau berbagi cerita sebenarnya. Siap. Sambil saya tanya. Sebenarnya TikTokan aja. Kalau Bang Yuki juga ada yang mau ditanya juga boleh. Ya, online. Anak TikTok goyang sampai aku lagumu itu kapan itu dirilis tuh sudah? Aduh, itu mungkin dirubah lagi, Pak. Hah? Dirubah Jadi aransemennya dirubah. jadi Britpop nanti. Ya bisa jadi. Wah, kan bagus ya sudah itu. Dibikin. Aku juga ikut andil dalam rencananya kita mau bikin video klip itu Iya, kan. betul sekali. Sudah ku lihatkan nih contohnya gitu. Tapi gagal karena pandemi pertama ya kan. Ya, pandemi awal ya kita nggak bisa berkegiatan ya. Oke, sebelum kita masuk gitu, sebenarnya aku mau nanya ini sih sebenarnya. Kan sekarang nih lagi rame soal entrepreneurship di kalangan anak-anak muda. Cuma yang aku lihat contoh nyata sih yang dari nol, mungkin bahkan dari minus tuh ya sampean kan. Anda ini ya dulu pernah jualan hamster, ikan cupang, pokoknya semua hobi-hobi orang lah ya. Oke. Itu ceritain dong Bang Yuki, maksudnya
awal-awal melakukan itu tuh dorongannya apa dulu nih? Apakah itu karena kebutuhan ataukah karena dari hobi atau gimana? Ceritain dulu. Salah satunya sih kebutuhan ya bang ya. Oke. Kebutuhan. Ya nggak tentu kemungkinan juga the power aku pepet. Jadi apa aja yang ngerti, apa aja yang bisa dilakukan. Apapun itu pokoknya. Apapun itu. Nah, jadi Yang penting halal ya. Ya yang penting halal. Mungkin di tahun 2015 itu kebangkrutan bang. 2015. Oke. Saya punya pet shop. Pet shop. Setelah belum sampai setahun bangkrut, dan bangkrutnya itu nominalnya lumayan banyak. Pokoknya terduduk lah itu pokoknya. Pokoknya itu menurutku di fase titik terendah 2015 itu. 2015. Buat ngekos aja keteteran, buat makan hari-hari juga keteteran, cari kerja pun susah Saat itu. Sampai sekarang sih cari kerja susah juga sih bang. Iya sih. Terus? Ya akhirnya dimaksimalkan apa yang dimengerti. Jadi akhirnya jual cupang deh. Jual cupang Di depan TK gitu kan. Oh iya, pasarnya pas nih. Ya. Biasa dulu bu, jual ada pale-pale itu jual ikan dalam Ya, benar. plastik itu juga ya. Oke. Cuman berapa sih dulu kan? Ya. Nggak cukup ya, paling enggak untuk buat makan ya udahlah cukup lah. Oke. Habis itu jualan hamster juga. Hamster juga. Nah, ini prosesnya sih sebenarnya habis itu tuh kerja dulu kan, akhirnya diterima kerja di distro. Nah, setelah itu diterima di distro, habis itu gak lama distronya tutup, bangkrut juga. Oh iya. Apa jangan-jangan karena Anda Mungkin mungkin saya membawa kesialan. enggak lah, masalah lagi. Ya, jadi jual awalnya dari pet shop ini Hewan juga kayak kucing apa segala. Iya, betul. Itu Aksesoris. maksudnya bangkrut itu dalam artian kamu udah bikin toko gitu. Udah. Oh, udah dengan modal yang besar. Modal gitu. besar. Akhirnya tuh mengulangi lagi dari nol lagi, dari Iya. kecil lagi, bahkan dari minus ya. Dari minus banget. Oke. Nah, habis itu udah berhenti dari distro, bingung nih mau ngapain. Kos jalan terus ini, waktu mau bayar kos juga hampir dekat juga. Lama-lama buka Instagram kan, lihat ada cuci sepatu. Nyambung ke link YouTube. Oh, oke. Kak, baca usaha unik nih, tapi bisa nggak di Samarinda nih? Kan belum tahu nih Samarinda ada sus clean atau belum kan? Ternyata sudah ada, cuman nggak serame pasar sekarang. Nah, ketika Tidak sebanyak sekarang Ya. dan orang juga belum pada tahu kan. ya, ini kalau ada yang mau tahu, dulu mulai modal itu 200.000. Cuci sepatu awal. Ya. Nah, jadi awal itu apa ya? Gak ada uang juga nih bang mau beli bahan. Akhirnya pinjem nih sama temen kan. Ya, ownernya toko tersebut juga, si Akbar. Ya. Baru pinjem dong 200.000 bar. Nanti diganti kasih sama dia. Udah beli bahannya. Terus nggak nggak bayar dulu. Sini sepatu cuciin. Aku mau lihat dulu nih reviewnya. Anak-anak gimana? Ternyata cuci gratis dulu. Ternyata teman-teman dulu berarti. Ya. Ternyata bersih Ki, bayar kok. Akhirnya beranikan diri lah. Pakai box kontainer kecil gitu kan. Oke. Ke kafe-kafe, ke tongkrongan teman-teman. Kayak di angkringan datangin. Misalnya kayak Agi, cuci dong sepatumu. Oh, masih bersih Ki. Itu loh kotor sudah. Berapa sih? 15.000 aja. Mungkin karena kasihan atau gimana. Iya. Ya udah dah, dikasih sama dia. Udah aku kasih sendal, aku cuciin kerjaan di situ. Nah, gitu sekolah aku kan tiap malam berapa tongkrongan, mungkin sekitar 5 sampai 6 tongkrongan, dan finishnya ke Jenggala. Finishnya di Jenggala, Alaya. Alaya. Oke.
Nah, itu kulakukan rutin bang, kulakukan rutin sampai akhirnya mereka membutuhkan. Oke. Nah, sampai mereka membutuhkan aku untuk cuci sepatu mereka, ya udah. Akhirnya nggak pengen samperin lagi cuci di tempat, sekarang jemput. Oke. Jemput, cuci di kos, selesai antar. Gitu terus. Jadi uangnya tabung. Ya memang untuk saat itu aku ngalahin ego sendiri bang, jadi nggak banyak nongkrong. Artinya puasa nongkrong lah. Puasa nongkrong dan fokus untuk nabung lah dulu lah, untuk memperbaikin dulu lah. Artinya untuk memperbesar usahamu ya. juga kan. Terus makin kesini ketemu teman si ya salah satunya ownernya Dits lah. Dits Brand. Ya. Mungkin ngeliat aku kenapa kesian atau ibu juga. Tapi dia lihat kesungguhanku kan. Ya. Kamu di toko aja sudah. Kita saling bantu. Oh, di toko ini sekalian jaga toko. Ya, di BAP saat itu. Kamu buka juga usaha tapasmu, ya. Tapi sekalian satu toko dengan dia juga. Satu toko sama dia. Jadi dia bilang, kamu jaga tokoku sambil buka usahamu, tapi aku nggak gaji kamu, tapi kamu pakai fasilitas toko ini. Silakan pakai fasilitas toko. Dengan senang hati pak. Iya. Dan kamu boleh tidur di sini dengan senang hati juga. Ya kan, ibaratnya udah kita ngurangin kos buat kos. Iya, kos buat kos. Iya kan? Iya buat kos. Iya kos ya. Kan lumayan pak, 600.000 lumayan loh kos sekarang. Lumayan pak, zaman itu loh ya, zaman perlu ya. Oke. Pak, akhirnya aku memutuskan ini, kayaknya tahun depan aku harus berubah, nggak mau kayak gini lagi. Paling enggak aku lebih nyaman. Maksudnya nggak mikir sukses gimana ya bang ya. Intinya aku pengen berubah. Aku nggak mau susah makan. Oke. Paling nggak aku biasa sempat susah makan juga. Susah bang. Bisa ya kalau bisa dibilang nih pertama kali di podcast nih saya cerita nih. Saya tuh tidur tempat teman tuh 2 hari tempat Mas Jun. Besok loncat lagi tempat Agi. Besok 2 hari loncat lagi tempatnya Fani. Tempat Ijal gitu terus bang. Tapi kamu udah pernah tidur di garasi mobil nggak? Pernah sih bang, pernah. Aku sebulan cu. Tapi itu udah lah ya, masa lalu sih. Iya. Perjuangan juga zaman-zaman. Jadi 2 hari tempat si Agi, 2 hari tempat si pokoknya teman lah ya. Ya teman. Agi ini luar biasa ya. bukan Agi sih sebenarnya. Nggak kenal juga. Belum kenal lagi itu. Belum kenal lagi. Belum akrab. Oke. Jadi ya mungkin teman-teman yang sekarang kayak Adit, kayak Aldi Metal, kayak Agus Niansah, Edwin, gitu. Oke. Jadi penting lah mereka. Nah, pada akhirnya aku malah nego bang, aku harus berubah ini. Rutin kulakukan dari jam 6 pagi aku bangun sampai jam 10 malam. Pagi bangun jam 10 malam, tutup, mandi, tidur. Pokoknya itu rutin ya. Rutin selama 8 bulan aku tuh hilang. Dari skena, dari tongkrongan. Tapi sekali-sekali muncul ada kayak event besar gitu kan. Jadi hilang. Maka mereka tanya, kenapa sih kamu kemana sih? Nah, kalau mau tahu aku ya datang aja sini. Aku ada aja cuma di sini. Jadi ya mungkin alhamdulillah kemarin tuh makanya karena memang kita lahir di skena yang besar. Menurutku skena yang besar ya kalau Jenggala ya, kalau ada yang tahu Jenggala. Sorry, kita potong dulu sebentar. Ajan. Nah, kita lanjut tadi ya, karena tadi ada ajan, kita stop dulu, break. Jadi Bang Yuki tadi cerita sampai mana kita? Sampai Jenggala. Jadi keliling di mana? Di tongkrongan, finishnya di Jenggala pokoknya. Karena pusat komunitas kan di situ ya. Community hub kan dulu ya kan ya. Hub. Jadi ya kalau yang tahu Jenggala ya, walaupun Jenggala udah nggak ada, emang tapi Jenggala tuh punya pengaruh penting sih bukan buat aku ya, buat semua mungkin anak-anak yang pernah merasakan di sana. Impactnya bagus sih jadi banyak relasi dari situ. Dan akhirnya bisa kenal ini, bisa kenal itu. Penting kan gitu. Akhirnya ngepeknya di usaha. Oke. Jadi makin banyak ini customernya dari teman-teman sendiri kan. Jadi tuh anggaplah orang umum itu 25%
75%-nya itu teman sendiri pokoknya. teman sendiri. Dan sekarang terbalik. Oh, sekarang udah kebalik. Sekarang udah balik, 75%-nya tuh umum, 25% itu teman. Karena gitu. kemarin udah bantu ya, maksudku yang pernah pakai jasa tapas ya, sekarang nggak pakai jasa tapas ya nggak apa-apa, tapi aku tetap berterima kasih. Loh, iya nggak masalah. Ya karena kalau nggak, karena mereka dulu nggak jadi sekarang. Betul. Ya itu tadi kita ngawalin bisnis ya, maksudnya dari hal sekecil itu memang proximity itu apa sih, kedekatan. Nah, jadi kedekatan ya, teman-teman dekat dulu ditawarin gitu ya. Betul. Dan itu sangat berpengaruh, minimal pada saat itu ya bisa buat itu tadi, karena harga teman bisa buat makan dan bertahan juga kan Ki. Nah akhirnya kamu tapi di situ keliling waktu di Dits di mana ya, di Dits ya? Iya, di Dits sudah Stay di sana kan? Cuman jemput aja lagi. Oh, jemput lagi. Dari awalnya tadi keliling-keliling, kemudian ditawarin sama teman yang punya Dits itu. Iya, si Adit. Si Adit. Oke, thank you Dit. Adit udah baru nikah Adit. Nikah. Oh, selamat buat Adit Baru nikah kemarin, dan saya sebagai saksinya saya. Mantap. Orang terdekat soalnya kan. Terdekat. Terus gini, setelah itu muaranya adalah di Jenggala itu tadi ya. Akhirnya banyak relasi, banyak teman. Iya, betul. Banyak kumpulan. Nah, tapi maksudnya kan ya pada saat itu memang semua muara komunitas itu di sana. Sampai pada akhirnya ada satu lagi muara komunitas sebenarnya. Iya. Cuma ya pada saat itu Anda kan kompetitornya kan, Anda salah satunya kan. Bukan kompetitor Pak, kita itu maksudnya kan sama kayak orang kan ada doyan burger ya, mungkin ya kita kasih pilihan, ada juga mungkin pizza atau pecel atau apa gitu lah. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, maksudnya ya terpusat boleh tapi tidak tersentralisasi juga, maksudnya gitu. Maksud dalam artian kamu apa gelap? Enggak, kamu akhiri gitu. Akhiri kan? Jangan diakhiri, teruskan saja. Kenapa dia berakhir sendiri kan? Tekan aja, tekan yang itunya. Tekan ya efeknya tuh. Ya Allah. Untuk keluar. Kalian apa sini. Bos sini aja apa? Lagi kan? Lagi ya. Jadi ini kita sekalian siaran langsung di seluruh dunia ya, jadi nonton. Karena kebetulan teman-teman Bang Yuki ini ada yang di Argentina. Waduh, Rusia lagi. Itu lagi sensitif, jangan dibahas kalau itu. Lagi tidak berpihak pada siapapun. Oke, balik lagi tadi ya, masalah soal muara skena ya. Sebenarnya sih kalau pada saat itu sebenarnya tadi tuh udah kami juga ada bahas itu. Iya. Soal ya, kalau ini kan lebih spesifik kalau sebut ini. Sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Artinya cuma kita memberikan alternatif aja sebenarnya. Sebelum ada itu pun, tempat itu pun, aku sudah bergerak di komunitas musik ya sebenarnya, di Gigs ya. Gigs ya itu artinya mewadahi teman-teman yang mungkin tidak masuk di kualifikasi atau kurasinya kawan-kawan di sana, mungkin secara selera atau memang ketentuan juga di sana. Nah, aku coba wadahin, makanya bikin gigs itu ya, beranda itu di situ kemarin itu. Jadi nggak ada persoalan. Hanya saja pada saat itu seolah-olah tuh ya ada apa nih, malah nggak apa-apa juga. Jauh itu teman-teman di brand juga kan kita teman juga, karena relasiku juga di bisnis. Ya sama sih. Kan aku masih kerja di itu perusahaan media juga pada saat itu. Gitu. Nah, oke lah, kita nggak aneh lah. Setelah itu akhirnya berapa tahun di Dits itu? Oh, di Dits sih nggak lama ya Bang ya. Jadi di Dits itu aku jalanin sekitar 8 bulan. Dan pada akhirnya si Adit ngomong dia bakal ke Jakarta, mau kerja di sana dan tetap di sana. Tetap di sana. Gimana kamu mau di sini tapi nggak ada aku loh, udah ya.
aku tutup toko. Oh gitu. Dan nggak enak, dan aku nggak enak kan bang. Karena kebetulan toko itu sekaligus rumah keluarga juga kan. Betul, Maksudnya betul. Rumah tinggal Rumah juga. tinggal juga. Dan akhirnya mau nggak mau, aku memang cari tempat. Nah, sejauh sebelum itu, dari awal aku udah nabung bang. Oh bagus, ya. Nah, jadi setiap hasil aku tuh tabung 100 ribu, 150 ribu, 200 tuh di celengan gede bang, yang kaleng gitu. Tuh tiap hari tuh, harus sampai penuh, nggak bisa dimuatin lagi, lakban, beli lagi yang baru. Oke. Tabung lagi, itu di bawah meja tuh, dan nggak ada yang tahu tuh, Adit pun nggak tahu kalau aku nabung. Kalau aku tahu pada saat itu, karena aku juga sering ke situ ya kayaknya. Ada beberapa kali. Tabung penuh, tabung mungkin sekitar ada 4 kaleng gede itu penuh, bongkar malam-malam, alhamdulillah dapat ya terkumpul sekitar 10 lebih lah bang. 10 lebih, oke. Itu nabung selama 8 bulan 8 juga. bulan. Aku sering juga nabung yang di celengan itu kan. Iya. Cek malam-malam mau beli apa pakai gunting tuh. Soalnya pakai jepitan nano. Jepitan janggut. Ya terus jadi nabung, akhirnya kamu cari tempat baru. Dari tempat baru, dan alhamdulillah dapat. Nah, habis itu langsung di kadroning pertama kali. Kamu nyadar nggak, maksudnya dari tadi sebenarnya aku nggak tahu ya di real lab-nya atau di yang kamu alami di lapangan kan aku nggak tahu, tapi dari ceritamu itu sebenarnya itu dikelilingi orang-orang yang sangat baik sebenarnya. Ya. Ada dalam artian tuh spesifiknya teman-teman gitu. Teman-teman ya, kalau karena kamu juga sempat cerita kan di awal juga untuk terpikir tapas sepatu atau cuci clean shoes itulah ngomong clean shoes ya. Cuci sepatu itu adalah dari teman juga. Coba nih Ki ya, dari YouTube akhirnya coba Ki. Nah, itu salah satunya Arma. Dia support di ya. Arma tuh dulu satu camp ya, bos juga di toko yang sebelumnya yang bangkrut itu. Nah, dia yang ngasih saran buat itu. Ya aku namanya awam ya tentang itu, kira pakai mesin gitu. Harus ada mesin enggak ada modal mah kalau itu. Coba kamu lihat di YouTube ini. Perkiraanmu tuh pasti pakai sesuatu gitu, mesin apa? Ya. Ternyata mesinnya memang lebih mahal lagi ya mesinnya. Mesin. Iya, kan manusia mesinnya. Iya, kan? manusia mesinnya. Betul juga. Skill kan? Tiap bulan kamu bayar itu manusia kan? Tiap bulan saya bayar itu 1,8 itu. Wah, gede juga ya. Terus akhirnya di kadroning itu udah terima kerja meningkat, beli ini beli AC, beli apa segala macam, proper buat tokonya, dibantu juga bang di situ bang. Dibantu di situ tuh di mana, di tempat tapas ini dari awal, dari situ udah dibantu bang sebenarnya. Jadi bukan sekedar aku yang tahu sepatu juga, cuman dibantu untuk marketingnya, untuk pemasarannya, untuk promonya. Itu yang bareng Edwin. Tapi itu artinya udah join kah atau masih sekedar bantu pada saat itu? Bantu aja bang, dia tuh orang itu bang. Aku heran juga orang baik itu. Sekali tuh anak itu, suka bantu. Bantu aja, aku nggak minta apapun, aku bantu aja. Yang penting kamu bisa selamat dulu dari keadaanmu. Ya. Itu yang buat saya bang, sampai biarpun gimana nggak bisa gantiin budinya dia. Budinya Edwin. Kapan terakhir ketemu sama Edwin? Kemarin bang. Kita kan liburan. Kayak kita satu healing bang. Gimana sih? Nah, ini kan maunya kayak podcast kan? Kapan terakhir ketemu? Wah, sudah lama gak ketemu ya. Kita akhirnya datang ke Edwin ya. Kan lupa juga dia. Enggak sih ya, aku tahu aja. Kemarin kami kalau kalian tahu ada beberapa 4 orang cowok jalan bareng. Aku kira kemana? Ayo kita coba digigit ikan bang. Tempat wisata lah ya.
Itu pas masuk saya sih raja geli, nggak percaya beliau ini pas masuk kan, waduh parah sih, istriku ngakak banget lihat video itu. Karena dia tahu kelemahanku di situ ya, Bang. Parah sih, yuk astaga yang dia bilang kan, maksudnya orang yang tahu kan cuma dia ke tahan geli itu kan. Dan malamnya kita sorenya kita lihat sunset bareng. Dan pulang dengan perut Kembung. masuk angin buat orang. aduh, bukan masuk angin lagi, masuk anjing. Oke, lanjut. Jadi sudah dibantu sama Edwin di Tapas Batu itu. Kita perjalanan Tapas dulu nih sama kamu nih ya. Artinya secara emosional, menguras emosional dan lain-lain. Nanti kita bicara soal bisnisnya. Oke. Jadi Edwin bantu dari awal berarti. Dari awal banget ya. Edwin itu posisi waktu masih bareng sama aku tuh dia sudah ngobrol juga. Oh gitu. Dia di tempat itu di Yu. Kan dia juga dia bilang aku ngerjain Yuki, bantu Yuki, dia bilang wah harus Win bilang semua. Artinya apa, maksudnya kita nggak tahu kan kedepannya nih sama namanya bisnis itu ya gitu, serba misteri lah. Artinya yang konsistennya itu kan yang penting. Sama sih, saya sampai saat ini kan saya masih berjuang juga di bisnis itu kan, keluar dari corporate, keluar dari ini kita harus berjuang juga, apapun itu gitu kan, harus siap ini. Nah, sampai berapa lama tuh dari Cardioning yang akhirnya buka lagi cabang kedua kan, sudah cabang kedua nih? Berapa ya? Dari 2017 mulai pindah ke situ sekitar 2014 kayak. Kok mundur? 2019 iya. Pindah ke situ di bawah 2018 akhir. 2018 akhir pindah ke Cardioning. Baru buka lagi ini sekitar 3 bulan yang lalu, Bang. Oke, 3 bulan yang lalu. Lumayan ya, 2002. Sebenarnya sebelum itu kita udah buka cabang-cabang, Bang. Aku ada dengar tuh, kamu juga buka rekanan gitu kayaknya. Rekanan itu apa sih namanya itu? Drop point franchise. Franchise juga ada, drop point juga ada. Nah, karena pandemi kan. Satu-satu berjatuhan yang tinggal survive, kita selamatkan ya itu dulu. Yang punya sendiri dulu. Akhirnya itu dulu survive, kita berdua sama Edwin pertahankan itu sampai sekarang. Baru ada jalan lagi untuk buka cabang, ya buka lagi. Jadi buka di Seven Fun. Tidak 3 bulan. Nah sekarang aku mau tanya, kan itu kan kamu ngerintis ya. Nah secara bisnis apa sih yang misalkan pernah menjadi kendala atau kejadian apalah yang kayak misalkan wah ini cukup menguras emosi nih, aku kayaknya nyerah nih, pernah gak gitu? Ya namanya usaha naik turun kan, Bang ya. Iya. Mungkin di fase yang lagi turun itu agak down juga. Sempat agak down juga. Kayaknya soalnya hilangan penonton kita nih. Penonton pada hilang. Terus? Karena ya memang di saat itu bingung kalau udah turun, Bang. Maksudnya toko udah jalan terus, sewa segala macam, karyawan harus dibayar. Oke. Jadi itu ya bingung kayak apa caranya. Dan akhirnya ya sama kayak kemarin pas pandemi, keahlian lain digunakan. Kayak jual hamster lagi. Karena pas pandemi kan orang bingung mau ngapain, jadi pengen pelihara apa gitu kan. Jadi di momen itu aku manfaatin dan alhamdulillah nggak main-main hasilnya. Hasilnya lumayan. Jadi pas bulan puasa itu sampai lebaran, kalau tembus sampai 8 juta ini aku bakar duit 2 juta buat ke kampung. Tembus 8 juta, Bang.
Tembus 8 juta satu bulan itu. Satu bulan. Dari jual hamster. Iya, aku kirim-kirim itu, kirim-kirim bontang, nggak jualan langsung juga. Oh iya Pak, saya sempat juga Pak. Iya. Pesan. Saya sempat pesan. Pesan, Ini ya. Ki, ini berapa biji? 5? Empat. Iya 5 atau 6? 6. Oke Bang, ini aman Ki, aman. Memang aman Ki. Aman banget sebenarnya. Cuma kan itu kan barang dikirim ke Sangkulirang. Iya. Dikirim ke Sangkulirang. Oke, ini kan pakai travel kan. Iya tuh. Travelnya datang. Pak, ini ini hewan jangan kalau misalkan pian stop keluarkan. Keluarkan oke. Des. Perkiraanku kan paling berapa ya? Maksudnya berangkat pagi, kemungkinan sore sampai. Ternyata bapaknya itu mungkin stop dulu nganterin orang. Barang-barang tuh terakhir. Nah, mungkin udah limit ya. Sama halnya kalau ini teman-teman ya, kalau kita lihat ada kawan-kawan yang bawa mobil ikan, yang pick up gitu, laju-laju itu maklumin aja. Karena apa? Mereka kejar waktu tuh. Iya, betul. Karena takut ikannya tidak sampai atau ikannya mati dan tidak dibayar. Betul. Karena ternyata pernah kirim kayak ikan gitu untuk konsumsi, misalkan kan dia 6 jam sekali ternyata ganti oksigen cuk. Jadi kan di plastik itu diisi oksigen. Iya. Kalau lewat misalkan mau 6 jam itu harus keluarin dulu, tak isi oksigen lagi. Supaya ikannya nggak mati di tengah jalan. Makanya mereka laju semuanya ternyata begitu. Itu satu. Nah itu balik lagi ke hamstermu itu. Sampai sana kan ke telepon sore-sore udah ke telepon. Kak udah sampai gak hamsternya? Belum. Nah mulai harus aku. Loh, sudah dikirim kah? Sudah dari tadi pagi aku bilang. Ternyata terus nyerahkan itu malam, mungkin agak malam, mungkin jam 11-an malam atau jam 12 malam baru sampai sana lagi. Wah, tak ada yang bergerak, semua sudah kacung semua. Ya mau gimana, maksudnya kalau itu tuh bicara, makanya aku tanya sama kamu waktu itu ngirim, karena kalau di Bontang mungkin dekat ya, maksudnya ini daerah Sangkulirang, mungkin pada saat itu ya kan dipikir itu barang atau hewan yang kayak yang lain lah bisa bertahan lama, ternyata sensitif juga ya hamster itu. Jadi maksudnya bukan kesalahan di hamsternya, maksudnya ini karena delivery pengantarannya ini loh terlalu lama semua kan, pengap lagi banyak barang gitu, campur dia sama semangka, sayur, tas-tas, baju-baju, aku lihat. Oh ya sudahlah, dia bilang kan gitu. Nah, dan sebenarnya potensi di luar sana juga kayaknya bagus juga. Tuh jual kirim-kirim gitu-gitu. Tembus 8 juta. Kamu kirim-kirim ke, maksudnya tadi bakar duit 2 juta. Ini apa? Untuk sedekah lah. Amponakan. Iya. Bagi rezeki. Iya. Pas ya momen lebaran. Nah, juga kebanyakan kan 50.000. Enggak apa. 50.000 satu orang, bocil-bocil kan. Oke. Terus itu pandemi di awal tuh ya? Iya. Di awal. Kan sampai kita nggak jadi bikin video klip. Iya. Itu juga kan urusannya. Juga. Sudah pertama dilarang. Karena sebenarnya bisa sih Bang, misalnya bikin, cuman karena izin gitu kan. Iya. Repot jadinya, ya udahlah. Itu tadi makanya kan nggak cuma soal finansialnya, tapi banyak betul yang, dan lagi kan pengennya kita kan yang lumayan. Iya. Oke, lanjut Ki. Ini yang aku penasaran sebenarnya. Ini lebih ke personal ya. Kamu itu gampang betul tidur gitu loh. Dan ngorok gitu, anjing itu lah pokoknya. Itu kamu nggak cek ya, maksudnya ada something wrong? Ada pasti something Bang, cuman aku memang pengen sih sebenarnya periksa ada apa di diriku ini, cuman aku udah tahu pasti itu keturunan. Oh gitu, maksudnya keturunan? Karena kan dari pihak almarhum mama kan memang diabetes kan Bang. Oh diabetes. Jadi aku pernah searching kenapa orang gampang tertidur, gampang lelah, apalagi habis makan. Over gula. Oke. Nah, paham aku itu. Ngapain lagi aku harus cek? Berarti aku harus
ini aja defense mengurangin gulanya aja. Cuma yang repot itu sebenarnya yang terjadi ya. Yang terjadi adalah masuk ke pianis itu ya. Viral. Parah viral kok. Dia masuk pianis gara-gara ngorok diiringi sama John Ri. Buset dah John. Tapi tuh ngakak itu video lama sebenarnya kan ya? Itu masih di studio. Itu 2017 so kan? Viralnya baru kemarin kan? Baru kemarin 2017 itu pas lagi recording album Somedays. Kalau kompilasi pertama Yukiland. Oh ya Yukiland ya. Oh itu jancuk banget viral. Pernah masuk juga Ki, cuma yang di open heart. Gara-gara atraksi gitar muntat itu. Dikirim sama Pani Naikam lah masuk kan blok. Nah, sekarang kita ngomongin band deh. Nih apa kabar dengan band-band kita semua ini? Sumpah Ki, sebenarnya kangen juga kan, maksudnya ya mungkin nggak cuma kita lah, yang lain-lain juga kangen lah. Di skena saat tadi baru lab bentar si Babe nanya, "Bang, kapan Gi?" Aduh, kondisinya sekarang kan maksudnya agak susah kan. Sebenarnya terakhir yang farewellnya Wisma itu mau datangin kawan dari luar sebenarnya Gi. Cuma karena kondisinya nggak bagus ya kita skip jadi kan. Balik ke band nih. Masih ngeband kah? Atau sekarang sedang apain kalau di project musiknya gitu? Kalau sekarang sih memang lagi vakum sih Bang ya, betul vakum. Vakum personal atau vakum band? Vakum personal. Atau sih bandnya vakum juga dong? Ya maksudnya band udah bubar. Wah? Yukiland kan? Yukiland? Serius? Yukiland udah bubar Bang. Udah berapa bulan yang lalu. Tar gobloknya aku enggak ngeh ya. Terakhir itu sorry. Karena aku patokan bukan Ardi. Iya. Ardi itu kan ada TLD. Iya. Ada Yukiland. Iya. Nah, sebelumnya itu kan pernah juga TLD kan sebelumnya kan. Itu Yukiland bubar juga. Oke. Yukiland. Dan tadi ku tanya terus Yukiland ternyata sudah bubar, cuk. Yukiland yang bubarnya karena memang nggak bisa dilanjutin lagi Bang. Ya semua sih gitu sih, bubar kalau tidak bisa dilanjutkan lagi. Iya maksudnya ya udah kayak band nggak ada nyawanya gitu nah. Oh gitu. Tapi maksudnya memutuskan untuk bubar itu ya memang sudah saatnya untuk bubar ya. Artinya bukan berarti udah beda gitu nah. Bukan berarti ada persoalan dan lain-lain, masalah internal dan lain-lain, nggak ada kan. Sama kan sebenarnya kayak Wisma Band kan kita bubarin sebenarnya. Kita pokoknya selesai lagunya, sudah pernah manggung, udah bubarkan aja. Oh ternyata ngumpulnya masih sama orang-orang itu juga. Dah ngeband lagi dah, aku bilang kan. Ngeband lagi gitu-gitu aja. Tapi ya sekarang ya lebih ke senang-senang sih. Maksudnya nggak terlalu mikir lah. Betul. Kan kita udah capek mikirin skena, mikirin genre, mikirin perkotak-kotakan lah, apa segala tai lah. Mungkin itu yang terjadi pada Yukiland ya. Maksudnya dulu kita pengennya proper betul. Oke. Untuk situ itu yang mungkin buat kita beban. Terus tuh juga jadi tegang gitu lah Bang. Karena punya ekspektasi lah. Nah, lumayan. Kalau dulu di zaman aku bangun Yukiland 2014, waktu zaman masih vokalis lama, masih zaman itu personil pertama siapa sih? Vokalis pertama personil? Ya awal banget lah. Ilham, aku, Rija. Oke. Nggak ada yang tahu tuh Ki. Ya Rija. Masih belum ngumpul lah. Ya. Rija, Agus Niansah. Oke. Sama lagi ya.
Eeng. Udah. Oh bersin aku. Baru digantikan Sama? Mangku. Oh kawan-kawan masuk gitu ya. Ijal. Oh Ijal sempat. Ijal orang pertama juga. Oh Ijal orang pertama juga. Ijal orang pertama. Bas. Nggak pertama sudah. Juga sih, maksudnya udah berapa jalan, berapa bulan baru masuk Ijal. Nambahin posisi, bukan ngurangin, bukan mengganti kemarin, cuma nambahin. Maksudnya? Jadi dua, basisnya dua? Basis jadi si Eng jadi gitar. Oh Eng gitar. Kan awalnya basis kan Eng, jadi Eng dijadikan rhythm, tarik si Ijal. Nah, habis itu vokalisnya Mangku, drummer keluar mau nikah, ganti si Arta. Oh iya Arta ya, lama juga nggak ketemu Arta ya. Arta udah punya anak. Masih di Blibis. Sangat ya. Sangat. Arta tuh salah satu drummer favoritku juga tuh. Enggak. Karena mainnya cepat dia nangkap dan gantung-gantung tuh Cuk. Dengan muka yang datar. Ya masih gua. Sering aku makan tempat itu keluarga bang. Sama? Saya. Wow. Masih bersepupuan. Sekarang di Sangatta. Jauh-jauh ya sekarang ya. Soalnya yang nggak bisa dilanjutkan itu tadi. Jadi salah satunya jarak juga. Jarak dari personil. Baru pada ya keadaan lah ya. Ya akhirnya harus. Arti nikah. Tapi bukan soal nikahnya kan. Maksudnya memang kewajibannya dia. Ya, jadi waktu kan kalau udah nikah kan waktu udah keluarga dong. Ya. Mangku nikah. Oke. Arta nikah. Ijal belum. Eng. Nggak tahu. Tahu. Eng kan LGBT. Eng, betul kan? Iya, betul kan? Aku framing loh kamu itu. Dan Bang Yuki nikah lagi. Mau nikah lagi. Mau nikah lagi. Iya, mau nikah lagi. Saya sudah 2 lah. Akhirnya bubar lah. Artinya kan maksudnya ya memang sudah saatnya bubar ya bubar lah gitu. Walaupun tapi pertemanan sih bang. Kalau pertemanannya jangan bubar Cuk. Ya. Kalau bisa ya erat terus lah. Ya kalau Yuki kan sih aku nganggapnya keluarga bang. Iya. Sumpah kayak apa ya, pas bubar itu juga kayak rasa gimana ya. Jadi abang pasti tahu lah kayak apa caranya kita membentuk band, mempertahankan dari awal ya. Mempertahankan 5 kepala ini dengan emosi yang berbeda-beda. Kita berantem juga pernah. Oke, iya. Jadi band itu kayak pacaran bang, kayak rumah tangga. Jadi kita berantem sama personel salah satu. Tapi besoknya gimana caranya kita harus baik-baik saja. Ya. Ketemu lagi dan harus satu panggung lagi sama orang itu. Dan kita harus baik lagi. Ya sama kayak pacaran serumah tangga. Besok kita bertengkar, besoknya baikan lagi. Jadi rencana synthesizer mau dihibahkan ini ya nanti ya. Tetap main lah bang. Oh iya, jadi sekarang ada project baru dong berarti. Rencananya aku dengar mau solo. Enggak bang, kalau solo sih enggak. Oh, jadi ya cewek TikTok itu sudah aku tunggu-tunggu sebenarnya itu. Kayak apa ya? Banyak sih yang ngajak project tentang kayak elektro gitu. Cuman ya banyak yang ngomong aja sih. Nggak ter-action gitu ya. Oke. Jadi yang ngajak Yuki, tolong actionnya. Jangan ngajak aja lip service aja. Nah ini bang, kita ngomong mungkin lebih deep lagi atau personal lah, lebih personal lagi lah. Ntar aku ngecek dulu ya, karena aku janjian juga satu lagi sama orang habis ini. Astagfirullah. Oke. Jadi Bang Yuki ini ternyata jauh
usianya lebih tua daripada saya. Dan dari dulu dia panggil saya abang, bang Jun, bang. Tuh Haikam bang, ada pada aku sekalinya. Tapi dia luar biasa loh ini. Kalau ada dulu istilah monster berwajah bayi itu Bang Yuki ini, iya banget sudah ini. Maksudnya bang, maksudnya udah sesuai gitu loh. Muda banget kecuk. Ayo, kalau dibandingkan siapa ya kalau misalnya nggak salah. Bandingin aja lah, bebas jangan lawan lah. Jangan. Berkelahi. Inisial C ya. C. Apa C? Coco kan? Oh Coco tua juga Coco itu. Ya tapi kan covernya kan nggak kayak aku. Oh iya sih. Tapi ada lagi yang lebih muda bang. Kelihatannya bang. Dan aku nggak nyangka itu. Itu Dana itu ternyata ya luar biasa ya. Dana angkatan gue bang. Iya. Angkatan gue. Cuma beda setahun ya sama dia. Iya. Dan orang-orang ngira dia tuh mungkin angkatan siapa gitu. Sudah. Dana angkatan gue. Luar biasa tuh. Nah itu awet muda itu apa rahasianya bang? Karena semua kalau kita lihat kalau sudah Yuki apalagi ciwi dede itu kalau sudah sama Yuki ini gemes betul gitu. Kenapa sih enggak gemesnya sama si apa gitu? Mau sebutkan namanya tapi enggak enak gitu kan. Jadi itu gimana itu? Iya bang. Personal sih bang, maksudnya apa ya? Kamu tuh menyenangkan memang dan perhatian kayaknya sih. Buat lawan jenis. Iya lawan jenis. Dan memang tapi itu maksudnya dari kacamata aku sih sebenarnya. Tapi Yuki ini luar biasa. Kan dulu notice Yuk. Sebenarnya kita tuh ketemu mungkin jauh sebelum kita kenal akrab sebenarnya. Ya betul. Mungkin aku masih di radio atau masih di. Ya. Karena ada beberapa kali skena untuk bikin acara-acara musik gitu kan. Aku tahu A, si B, si C tahu. Cuma belakangan ini baru dekat-dekatnya gitu. Ya. Terutama di Wisma ya, Wisma Kopi itu ya. Maksudnya orang-orang jadi kenal. Taunya kan Jun dulunya ya Yukatim apa segala gitu kan. Setelah itu justru lebih personal ke teman-teman tuh setelah di Wismanya. Iya. Itu sih. Jadi itu sih aku sebenarnya ini mau nganter ke kisah hidupmu sebenarnya yang lebih personal ya. Maksudnya kita tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang lain. Maksudnya kamu tuh kan ternyata pernah divorce. Iya. Itu baru tahu lagi waktu itu aku. Yuki itu sudah punya anak ternyata. Wow, aku bilang dia itu kukira masih anak baru lulus SMA kah. Muhanya bayi betul padahal gitu kan. Itu dia sudah anak umur ya? Gede udah anak umur 10 tahun. 10 tahun. Itu udah kelas 3-4 SD ya? Ya. Oh. Kayak si ini. Anak umur siapa? Isan baru 8 tahun, Pak. Siapa yang satunya? Dinda. Dinda berapa? 6 tahun, lebih kecil lagi Dinda. Kemarin baru ulang tahun kan kamu? Baru ulang tahun. Yang ke-10 itu. Yang 10 tahun. Luar biasa. Cewek lagi ya? Cewek. Sama hampir sama tanggal lahirnya tuh bulan 2 tanggal 2 lahirnya. Ya sama dengan aku berarti. Iya kan? Pas. Bulan 2 tanggal 2. Dan saya tanggal 3 bulan 3. Kok bisa gitu ya? Ya lebih jangan-jangan itu nggak tahu juga sih sebenarnya itu rahasia ilahi lah. Nah kalau 2 bulan 2 pas sama ya itu sudah tanggal 2 bulan 2 iya kah? Iya deh. Iya betul tanggal 2 bulan 2 kan Februari kan tanggal 2 bulan 2 setengah 2 ya gila. Hari apa tuh? Hari Jumat kayaknya. Harinya lupa. Wah lupa ya. Sama aku juga lupa Ki. Nanti kita hitung Ki. Tanggal 2 bulan 2. Nah akhirnya udahlah. Maksudnya udah. Ya. Dan sekarang aku dengar malah mau sedang pernikahan lagi. Ya. Sama yang sekarang. Sekarang tuh luar biasa sih. Aku sih pengen ngorek lebih deep ya. Tapi kayaknya nantilah di sesi selanjutnya lah ya kan. Nah bang. Sekarang
tadi aku ada pertanyaan sama Bubon ya tuh, menurut ini soal band-bandan lagi. Oke. Ada isu di mana aduh, apa tuh dia lupa, aku malah goblok blank aku keluar. Oh, ada tar ngeblank aku. Soal ini antara kan kita punya band nih. Ya. Ada band yang diminta untuk tampil, Oke. sama menyodorkan diri untuk tampil. Iya. Itu menurut pandanganmu itu gimana sih, harus dibeda-bedain kah? Kan ada sempat terjadi lah, maksudnya gesekan antar kawan-kawan di skena mungkin, atau nggak tahu tuh di skena yang mana, tapi ada terjadi. Yang satu ini merasa mewakili, kemudian dia adalah band yang selalu diminta, sementara yang lain itu nothing karena kamu band regis gitu, itulah. Itu gimana menurutmu? Karena menurut kalau aku sorry, kita ngawali band itu pasti kan kita menyodorkan band kita kan. Maksudnya itu hal yang nggak perlu diiniin gitu loh, dipermasalahin sebenarnya. Cuma aku ngelihat, wah ini sayang banget ya, kamu udah bagus banget, kok begini pandanganmu gitu sih. Ada sih beberapa pada saat itu, tapi itu udah lewat. Cuma yang terjadi tadi aku tanya kan Pani sama Aji, gimana sih sekarang nih band di perskenaan musik di Samarinda, apakah saling support, apakah masih ada perkotak-kotakan atau degel-degel, atau bilang apa ditikin ke bawah gitu lah. Nah, itu gimana menurut? Siapa ya? Takut salah ngomong juga jadinya. Semua takut salah ngomong, tapi kita coba omongkan ketika Cuman nanti ya, ada 3 klarifikasi kan. Jadi jauh kalau di kacamataku untuk skena musik di Samarinda emang jauh beda dari daerah luar ya, kayak model Bandung, Jakarta dan segala macamnya. Kalau kulihat dari daerah Bandung dulu ya, kayak di daerah luar, mereka saling support untuk siapa dulu yang naik nih, si A dorong, ketika udah di atas gantian lagi, Siapa lagi si B lagi diangkat lagi, begitu dan seterusnya. Jadi komunitas musik di sana sangat kuat bang, kalau menurut saya. Nah itu nggak terjadi di Samarinda, gitu ya. nggak terjadi di Samarinda. Jadi ketika ada band yang berpotensi, ya udah yang ngebangun mereka aja sama teman-teman mereka. Sisanya kan masih banyak nih yang skena lainnya, maksudnya punya potensi juga, kenapa nggak bareng-bareng gitu lah, maksudnya Kasih kesempatan bikin bareng. Jadi hal yang seperti itu sih udah dari dulu sih bang di Samarinda nih. Jadi kalau apa ya, band-band sekarang enak banget bang, bikin materi, bikin video klip, rilis panggung. Dulu susah bang, susah bang. Jadi kita mau manggung aja kita tuh bayar, manggung bayar, sewa alat musik, sewa gitar sama efeknya berapa, beli baju baru buat manggung, beli baju baru, tulisannya per atau cucian, pegang gitar tuh kan, bajunya cucian tapi pegangnya gitar. Itulah. Terus jadi apa ya, mentalnya anak-anak sana ketika diundang untuk acara gigs gigs kolektif, mereka udah down gitu kan bang, nggak dibayar sekarang karena mental kalau anak band udah di gigs yang kolektif kan bang, sampai sekarang masih eksis dan diundang masih kayak gitu, jadi mereka terima aja terus. Iya. Karena mereka dari awal artinya mereka
berproses lah. Iya. Nggak instan, maksudnya nggak, bukan aspeknya kita main aku ya harus dibayar. Oke, itu juga boleh sebenarnya. Sebenarnya gini bang, kita beli alat musik pakai uang, latihan pakai uang, ketika main tidak dibayar ya memang, tapi kamu harus apa yang kamu jual gitu bang dulu bang gitu lah gitu. Nggak langsung instan kamu langsung dibayar sekian. Prestasimu dulu kamu tunjukin ke orang. Karena aku juga menemukan juga ada beberapa teman yang ada event gigs ya, event gigs. Mungkin gigsnya itu tiketing atau berbayar secara kasat mata ya. Tapi itu gigs saya kemudian main juga kolektifan. Malah kita kolektifan, saya tidak dibayar. Mungkin apa ya, permasalahannya tuh sebenarnya menyelenggarakan sesuatu misalnya kayak gitu tuh ya juga butuh modal juga, kayak misalkan seleson dan lain-lain. Sedangkan menggerakkan sesuatu itu kan juga butuh modal, misalnya ya minimal seleson dan lain-lain. Apakah itu tercover maksudnya, tapi ya tetap ada asas ini sih, itu keterbukaan sih sebenarnya. Karena circle di Samarinda ini kan sempit sekali, maksudnya dalam artian itu memang banyak, cuma ketemunya kalau pelakunya kalau kita lihat itu juga kan namanya si A, si B, si C gitu kan. Nah mungkin bias itu karena tidak terkomunikasikan, itu aja sih sebenarnya permasalahannya ya, yang ada itu ya, tidak ada rasa ini tiketnya kok katanya nggak dibayar gitu ya. Maksudku ya clear kan di awal, itu kan di awal ini nggak ada budget. Dalam artian tidak ada budget adalah tidak ada budget untuk talent, tapi kita bisa kasih bla 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 kemudiannya, terus ini clear, maksudnya informasi itu harus clear gitu. Oh ya, di TM-in aja gitu. Ya, kalau bikin dan kita pengen juga maksudnya gigs yang main juga puas gitu. Iya. Ada kadang-kadang kita gigs pas datang, waduh ya ala kadarnya juga, tapi ya memang kemampuan palinnya mungkin segitu. Iya. Gitu sih. Tapi ya harapannya berarti gimana? Untuk skena musik di Samarinda. Artinya kan kalau kamu bilang tadi tidak bisa, aku bilang sih belum bisa aja. Misalnya maksudnya yang betul-betul support tanpa pamrih lah, masih pamrih. Harapan gue ya untuk skena musiknya, maksudku saling rangkul aja gitu kan. Mana banyak kan yang berpotensi tapi nggak diarahkan, mereka harus segan untuk bang aku ada proyek dan materi ini bang, kayak mana ya cara pasarkannya gitu kan. Kayak model Ait kemarin, Ait punya materi ini, dia share di YouTube, dia share di Spotify segala macam. Aku bilang anaknya ada nilai tes nih, gue bilang kenapa nggak disalurkan ya di nah salah satu itu apa sih maksudnya ya. Nah ya ini aku punya teman nih kayaknya ada nilai tes ini, gue dengerin dulu lah. Oh bagus nih Ki, bawa ke sini kenalan, ajak lah gitu. Dan akhirnya dia jadi talent di Widi sama video itu salah satu pergerakan yang keren juga maksudnya. Itu sekarang ada, kita punya manajemen talent maksudnya di Samarinda ini ada teman-teman yang bergerak di bidang itu manajemen talent ya, karena mungkin masih itu saat ini masih mungkin beberapa hal baru ya di sini. Walaupun kalau bicara agent atau agensi itu ya banyak lah di luar sana kan. Nah, itu bagus juga, maksudku mudah-mudahan nanti banyak yang gitu nah. Yang maksudnya mbak mungkin di skena masuk di genre musik ini ada ininya, atau di genre musik ini ada agensi juga. Kita sudah itu kan kita mencoba bertindak atau berbuat seproporsional mungkin nantinya. Nah ini sih harapannya sih, maksudnya kalau misalnya buat kawan-kawan
tadi kan kita udah ngomongin bisnis, gimana kamu berjuang, kemudian kita sedikit itu keluarga juga. Nah, maksud itu nanti kalau misalnya kamu nggak mau kita mau tayang kita akan di sini apa. Terus bicara sekian aja karena memang podcast ini itu tadi aku bilang adalah keresahan banyak untuk nanya orang karena ketidaktahuan gitu. Ini saja aku tahu cuma sedikit, gitu. Makanya aku jelas udah. Dan thank you banget Ki. Hari ini sebelum itu kasih dong quote sedikit lah kan buat kawan-kawan kita. Terutama bukan yang menonton, sudah apa aja. Gimana? Soal ini aja deh, soal bermusik di Samarinda deh. Dari musik. Skill belum tentu bisa menjual. Terus tuh menjual belum tentu ada skill. Oke. Thank you itu quote dari Yuki. Thank you Ki, makasih banyak Ki. Terus teman-teman terus saksikan podcast Jun mau nanya. Tada.